Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang peraturan futsal. Peraturan futsal itu ada berbagai macam pasal. Dan di kelompok kami akan menjelaskan pasal 16, 17, dan 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasal 16. Baik, pasal 16 yaitu pembersihan gawang atau goal clearance. Pembersihan gawang adalah sebuah cara dari memulai kembali permainan. Sebuah pembersihan gawang diberikan ketika bola keseluruhannya telah melewati garis gawang dan ada posisi pemain. Pemain lawan harus berada di dalam lapangan dan di luar daerah penalti dari tim yang melaksanakan pembersihan gawang. Lalu ada prosedurnya. Bola dilempar dari tempat di dalam daerah penalti. Lalu penjaga gawang bertahan melakukan pembersihan gawang. Dan yang terakhir, pelanggaran dan sanksi. Pembersihan gawang diulang kembali, tetapi hitungan 4 detik tidak diulangi dari hitungan. Dilanjutkan, penjaga gawang harus melaksanakan kembali pembersihan gawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salan Jigri Saifullah akan melanjutkan penjelasan dari pasal 17. Ada sebuah tendangan bebas langsung diberikan kepada tim lawan jika pelanggaran terjadi di luar daerah penalti penjaga gawang. Harus dilaksanakan dari tempat di mana pelanggaran terjadi. Kita lihat di peraturan 13, posisi tendangan bebas. Dan tim tersebut diberikan hukuman dengan sebuah akumulasi pelanggaran. Selanjutnya ada sebuah tendangan bebas tidak langsung diberikan kepada tim lawan jika pelanggaran terjadi di dalam daerah penalti penjaga gawang. Harus dilaksanakan dari garis daerah penalti di tempat dekat di mana pelanggaran terjadi. Dilihat lagi peraturan 13, posisi tendangan bebas. Jika dalam permainan dan penjaga gawang menyentuh bola kembali di setengah dari lapangan permainan sendiri, sesudah itu secara sengaja bola dimainkan kepadanya oleh pemain satu tim, tanpa seorang pun lawan memainkan atau menyentuh bola tersebut. Sebuah tendangan bebas tidak langsung diberikan kepada tim lawan. Harus dilaksanakan dari garis daerah penalti di tempat dekat di mana pelanggaran terjadi. Jika pembersihan gawang tidak dilaksanakan dalam 4 detik, sebuah tendangan bebas tidak langsung diberikan kepada tim lawan. Harus dilaksanakan dari garis daerah penalti di tempat dekat di mana pelanggaran terjadi. Dan jika pembersihan gawang dilaksanakan dengan permainan penyerang di dalam daerah penalti, pembersihan gawang diulang kembali jika ada pemain penyerang menyentuh bola atau mencegah pembersihan gawang dari luar yang seharusnya dilaksanakan. Adapun di dalam pertandingan ada pelanggaran lainnya dari peraturan permainan, pembersihan gawang diulang kembali. Jika pelanggaran dilakukan oleh tim yang melakukan pembersihan gawang, hitungan 4 detik tidak diulang, dan hitungan dilanjutkan, penjaga gawang harus melaksanakan kembali pembersihan gawang. Selanjutnya saya akan melanjutkan tentang peraturan 17, yaitu tendangan sudut. Tendangan sudut adalah salah satu cara memulai kembali permainan. Sebuah tendangan sudut diberikan ketika seluruh bagian bola melewati garis gawang. Gol dapat tercipta langsung dari sebuah tendangan sudut, tetapi hanya berlaku bagi pemain dari tim lawan. Posisi bola dan pemain. Yang pertama itu, bola harus di dalam busur sudut yang terdekat dengan ujung di mana bola berada di persilangan garis gawang. Selanjutnya, pemain lawan harus di dalam lapangan permainan sekurang-kurangnya harus berjarak 5 meter dari busur sudut bola dalam permainan. Prosedurnya yaitu, bola harus ditendang tim penyerang. Tim yang melaksanakan tendangan harus mengumpan bola dalam 4 detik
sesudah dilaksanakan. Lalu, bola dalam permainan ketika sudah ditendang dan bergerak. Lalu ada pelanggaran dan sanksi. Jika ketika sebuah tendangan sudut dilaksanakan, seseorang lawan berada dekat bola kurang dari jarak seharusnya. Lalu tendangan sudut dilaksanakan kembali oleh tim yang sama dan pemain yang melanggar diberi peringatan. Jika seseorang lawan melakukan hal yang tidak sportif, seperti mengganggu atau menghalangi pemain melaksanakan tendangan sudut, ia diberi peringatan untuk perilakunya yang tidak sportif. Jika tendangan sudut tidak dilakukan dalam 4 detik, sebuah pembersihan gawang diberi. Selanjutnya, tendangan dilaksanakan kembali jika pelanggaran dilakukan oleh tim yang melakukan tendangan. 4 detik hitungan tidak diulang kembali dan hitungan selanjutnya penendang harus melaksanakan kembali tendangan sudut. Tendangan sudut dilaksanakan oleh pemain selain penjaga gawang jika bola dalam permainan dan pemain penendang menyentuh bola kembali, kecuali dengan tangan sebelum bola tersebut disentuh pemain lain. Sebuah tendangan bebas tidak langsung diberikan kepada tim lawan dilaksanakan dari tempat di mana pelanggaran terjadi. Lihat peraturan 13 posisi tendangan bebas. Jika bola dalam permainan dan penendang sengaja memegang bola sebelum disentuh pemain lain, sebuah tendangan bebas langsung diberikan kepada tim lawan, dilaksanakan dari tempat di mana pelanggaran terjadi. Lihat peraturan 13 posisi tendangan bebas. Dan tim tersebut diberikan hukuman dengan sebuah akumulasi pelanggaran. Sebuah tendangan penalti diberikan jika pelanggaran telah dilakukan dalam daerah penalti dari pemain yang melaksanakan tendangan dari tim tersebut diberikan hukuman dengan sebuah akumulasi pelanggaran. Tendangan sudut dilaksanakan oleh penjaga gawang, yaitu jika bola dalam permainan dan penjaga gawang menyentuh bola kembali, kecuali dengan tangan, sebelum disentuh pemain lainnya. Sebuah tendangan bebas tidak langsung diberikan kepada lawan, dilaksanakan dari tempat di mana pelanggaran terjadi. Lihat peraturan 13 posisi tendangan bebas. Jika bola dalam permainan dan penjaga gawang sengaja memegang bola sebelum disentuh pemain, sebuah tendangan bebas langsung diberikan kepada tim lawan dan dilaksanakan dari tempat di mana pelanggaran terjadi. Lihat peraturan 13 posisi tendangan bebas. Dan tim tersebut diberikan hukuman dengan hukuman akumulasi pelanggaran. Sebuah tendangan bebas tidak langsung diberikan kepada tim lawan jika pelanggaran terjadi di dalam daerah penalti penjaga gawang, dilaksanakan dari tempat di mana pelanggaran terjadi. Lihat peraturan 13 posisi tendangan bebas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anies Piratna. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, peraturan futsal, peraturan 18. Untuk pelanggaran lainnya, tendangan sudut diulangi. Prosedur untuk menentukan pemenang pertandingan. Waktu tambahan dan tendangan dari titik penalti adalah cara untuk menentukan tim pemenang. Apabila peraturan kompetisi mengisyaratkan harus ada tim pemenang setelah pertandingan dengan seri, waktu tambahan terdiri dari 2 waktu yang sama, yaitu 5 menit setelah waktu istirahat selama 5 menit. Jika tidak ada gol, dicetakkan 2 babak dari pertambahan waktu tersebut dan nilai akhir tetap berimbang, maka pertandingan tertentu melalui tendangan dari titik penalti. Prosedur tendangan dari titik penalti. 1. Wasit memilih gawang yang akan dilakukan tendangan dari titik penalti. 2. Wasit melempar koin dan kapten tim yang memenangkan lemparan koin tersebut memutuskan melaksanakan tendangan pertama ataukah yang kedua. Ketiga, wasit dan pencatat waktu mencatat tendangan yang dilakukan masing-masing tim melakukan 5 tendangan dari titik penalti. 4. Tendangan dilakukan secara bergantian oleh kedua tim. 5. Jika sebelum tendangan kelima kali dilakukan, salah satu tim telah unggul dan tidak mungkin terkejar, maka sisa tendangan tidak perlu dilakukan.
6. Setelah kedua tim melakukan tendangan dan hasil akhir sama, maka tendangan dilanjutkan dengan cara yang sama sampai dengan salah satu tim ada yang unggul dari jumlah pemain pendang yang sama. Semua pemain dan pemain cadangan dapat dipilih untuk melaksanakan tendangan dari titik penalti. 7. Setiap tendangan dari titik penalti dilaksanakan oleh pemain yang berbeda. Tendangan yang kedua dapat dilakukan setelah semua pemain telah mendapatkan giliran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ke-8 adalah pemain yang diperbolehkan melakukan tendangan dapat menggantikan posisi penjaga gawang dalam setiap saat selama pelaksanaan tendangan dari titik penalti yang dilakukan. Terus yang ke-9, hanya pemain yang telah ditunjuk sebagai penendang dari titik penalti dan petugas pertandingan saja yang boleh tetap berada di dalam lapangan. Yang ke-10 itu semua pemain kecuali pemain yang ditunjuk melaksanakan tendangan dan 2 penjaga gawang harus tetap di dalam lapangan permainan dan berada di setengah lapangan dari arah yang berlawanan. Yang ke-11, kecuali ditentukan lain, peraturan yang dilakukan oleh Asosiasi Sepak Bola Internasional berlaku juga untuk tendangan dari titik penalti. Yang ke-12 itu pada saat setelah pertandingan selesai, jika jumlah pemain salah satu tim melebihi jumlah pemain lawan, maka tim dengan jumlah pemain lebih tersebut harus mengurangi jumlah pemain hingga jumlah kedua sama nama dan jumlah yang tidak ikut, serta harus dilaporkan kepada wasit, kapten, dan bertanggung jawab akan hal ini. Sebelum memulai tendangan dan titik penalti, wasit harus sudah memastikan bahwa pemain yang sudah ditunjuk saja yang berhak melakukan tendangan dari titik penalti dan tetap berada di dalam lapangan untuk melakukannya.